Buat kesempatan yang indah, Tuhan memberikan waktu yang baik kami bersekutu di dalam doa. Kami tahu seberapapun kami hadir ya malam hari ini, dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala keterbatasan kami dan kelemahan kami mau Bapa memberikan yang terbaik lewat pelayanan doa-doa kami malam hari ini. Bawa kami untuk lebih lagi mengenal Engkau ya Bapa. Biar firman-Mu menjadi dasar ketika kami akan melayani melalui doa-doa kami. Firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami Bapa. Kami siap Tuhan merenungkan firman-Mu, berbicaralah dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita kembali bersama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara, renungan kita hari ini tentu berkaitan dengan firman Tuhan minggu yang lalu yang judulnya Teguh dalam Kemerdekaan ya. Teguh dalam kemerdekaan ya. Orang yang menemukan kemerdekaan pasti dia akan menjadi pribadi yang menang gitu ya. Pribadi yang tidak gampang dipengaruhi, tidak gampang dikendalikan, tidak gampang di otak-atiknya. Dia akan menjadi orang yang pribadi yang teguh ya. Kuat ya. Tuhan juga mau kita menjadi pribadi yang kuat, kokoh ya. Karena itu di dalam firman Tuhan dikatakan ya ayat 32, Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu ya. Banyak orang berpikir kemerdekaan sejati itu ketika saya bebas melakukan apapun yang saya suka, apapun yang saya inginkan. Kemerdekaan itu berarti saya tidak punya tuan gitu ya. Nah, tuannya siapa? Sebenarnya nggak ada orang yang nggak punya Tuhan di dunia ini ya. Minimal kita itu menuhankan diri kita sendiri gitu ya. Jadi waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, pada waktu itu kenapa Adam dan Hawa makan buah pohon larangan itu? Karena mereka mau seperti Tuhan gitu ya. Jadi sebenarnya pengertian dosa itu adalah ketika kita mau menjadi tuan atas diri kita sendiri gitu. Nah, jadi tidak ada orang di dunia ini yang hidup tanpa tuan. Tidak ada orang di dunia ini yang merdeka sesuai dengan pengertian banyak orang ya. Oh, saya tanpa tuan atau hidup sesuka-suka saya. Misalnya dia hidup dengan sesukanya gitu ya. Narkoba oke, hajar aja. Seks bebas oke, hajar aja gitu ya. Oh, apalagi nggak usah yang dosa gede-gede misalnya. Makan enak, makan apa aja, makan hayo aja gitu ya, bebas ya, yang penting suka gitu. Atau orang misalnya ngomong seenaknya gitu ya. Pasti suatu titik apa yang dia perbuat itu akan berbuahkan sesuatu yang menyusahkan, yang mengontrol hidup orang itu gitu. Nah, karena itu tidak ada orang di dunia ini hidup tanpa Tuhan. Pasti ada Tuhan. Makanya dikatakan tadi di dalam ayat Yohanes 8 ayat 32 38, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa ya. Jadi catatan penting mengenai kemerdekaan yang dimengerti oleh orang dunia ini adalah bukan kemerdekaan yang sesungguhnya gitu ya. Nah, kemerdekaan yang dimengerti oleh orang dunia ini bebas melakukan apa saja, pada akhirnya pasti akan mengikat, pasti akan memperbudak, pasti akan mengontrol hidupnya, pasti akan membuatnya menderita gitu ya. Nah, jadi hanya ada dua Tuhan di dunia ini. Kalau kita bebas merdeka berbuat dosa, maka pada akhirnya semakin kita melakukan dosa-dosa itu, semakin kita terpelenggu. Semakin kita melakukan apa yang kita suka, maka apa yang kita suka itu akan membelenggu kita. Orang misalnya suka main games gitu ya, akhirnya ketagihan games,
apa yang terjadi? Sarafnya lari ya. Sarafnya lari, akhirnya dia menjadi orang yang susah sendiri ya. Orang yang suka misalnya makan banyak misalnya. Oh, akhirnya apa? Terjadi obesitas, nggak terkontrol. Nah, akhirnya ya obesitas itu yang membunuh dia gitu. Nah, ada banyak hal yang menjadi contoh ya, karena itu kita bisa menyimpulkan kemerdekaan sejati itu bukanlah hidup tanpa memiliki Tuhan, tetapi kita memiliki Tuhan yang benar. Nah, siapa Tuhan kita selama ini? Siapa yang menjadi pengontrol hidup kita selama ini? Kalau yang mengontrol hidup kita itu adalah diri kita, maka kita akan menjadi orang yang semakin terbelenggu. Tapi kalau yang mengontrol kita itu adalah Tuhan, sepertinya kita terbelenggu. Sepertinya kita harus berjuang gitu ya. Tapi semakin kita menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba kebenaran, semakin kita menikmati kemerdekaan itu. Nah, mungkin banyak orang berpikir, oh Pak, kalau hamba kebenaran itu, kalau kita mau jadi hamba Tuhan, berarti kita menjadi orang yang rajin baca firman, rajin ke gereja, rajin ibadah, rajin melayani. Puji Tuhan, kalau Mama Ira rajin beribadah, rajin melayani. Kita semua kalau rajin berdoa, puji Tuhan. Tapi ingat pelajaran kita sebelumnya ya, bagaimana orang-orang banyak itu berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus. Waktu kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani kita harus tanamkan satu hal, bahwa yang kita lakukan itu, yang kita kerjakan itu, ibadah perbuatan baik kita selalu motivasinya dari Tuhan dan untuk Tuhan. Orang banyak yang berbondong-bondong untuk mengikut Yesus, sebenarnya mereka motivasinya dari diri sendiri, menggunakan Tuhan Yesus untuk diri mereka sendiri. Makanya minggu besok kita akan melihat ada dua sisi kehidupan gitu. Nah, itu sangat menarik. Nah, berhala yang selama ini mungkin kalau zaman dulu itu berhala itu gampang kita identifikasi. Waktu saya misalnya datang ke dukun, wah Bapak penyembah berhala gitu ya. Atau misalnya datang ke pohon besar ya, opung tolong opung nomor ini biar keluar gitu ya. Itu udah penyembahan berhala gitu kan. Tapi sekarang penyembahan berhala itu sebenarnya oke, itu memang penyembahan berhala, tapi waktu kita melakukan yang baik, melakukan yang rajin, melakukan sesuatu yang luar biasa, tapi itu motifnya untuk pembuktian diri, itu sudah penyembahan berhala. Misalnya, ketika saya berkhotbah di sini, supaya orang lain tahu saya ini adalah orang rohaniawan. Motivasi saya misalnya jadi pendeta supaya orang melihat saya ini adalah orang yang saleh gitu ya. Ketika motivasi saya pembuktian diri, itu adalah penyembahan berhala. Ketika saya melakukan sesuatu ya, kerajinan ya, misalnya saya nyapu gitu ya Mama Ira, supaya dilihat Mama Ira saya ini adalah pendeta yang rajin, itu udah penyembahan berhala Pak. Waktu saya misalnya memberi ke orang supaya orang lihat ini saya orang yang murah hati, itu juga udah penyembahan berhala. Kenapa? Kita melakukan semuanya itu sebagai motifnya adalah motif pembuktian diri. Setiap kita hidup untuk sesuatu. Sesuatu itu apa? Apakah untuk Tuhan atau untuk diri kita? Kita semua berjuang, bekerja keras, rela berkorban, mencurahkan tenaga dan waktu untuk sesuatu. Nah, karena pada prinsipnya manusia ini adalah makhluk penyembah ya Pak. Kita nggak akan pernah lihat sekelompok kera itu menyembah gunung atau menyembah pohon gitu ya. Nggak ada. Tapi manusia itu diciptakan, didesain Tuhan sebagai makhluk penyembah. Nah, kita menyembah siapa? Kalau kita nggak menyembah Tuhan, pasti kita akan menyembah sesuatu yang lain. Apakah itu kenikmatan hidup? Apakah itu hawa nafsu? Apakah itu pengakuan? Apakah itu jabatan? Apakah itu uang? Apakah itu keluarga? Apakah itu teman? Semuanya itu bisa menjadi penyembahan berhala. Ya, bahkan orang ateis pun adalah sebagai penyembah sebenarnya. Orang ateis itu sebagai
penyembah sebenarnya. Yang disembah siapa? Pikirannya. Jadi nggak ada orang di dunia ini yang hidup tanpa menyembah sesuatu. Semua menyembah sesuatu. Ya. Nah, karena itu kemarin ya di hari Minggu kalau Bapak Ibu simak, Elizabeth Elliot bilang gini ya, identitas bukanlah persoalan siapa saya, tetapi saya milik siapa. Anda memiliki seseorang, Anda milik seseorang, Anda harus melayani seseorang itu. Seharusnya seseorang itu adalah Yesus Kristus ya. Nah, Yesus Kristuslah yang seharusnya kita sembah, kita puji, kita muliakan. Karena waktu kita menyembah Yesus, dialah sang pribadi kebenaran itu. Semakin kita menyembah Yesus, semakin di situ kita mengalami kelepasan. Ya. Maka dikatakan di ayat yang Yohanes 8 ayat 35 dan 36, anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kenapa? Hanya di dalam Yesus kita mengalami kemerdekaan. Karena kemerdekaan datang melalui Kristus, karena di dalam Kristus kita ditebus untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 ya. Yang percaya kepada Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan, diberinya kuasa sebagai anak-anak Allah. Waktu kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, kita punya identitas yang baru, yaitu sebagai anak-anak Allah. Nah, kebenaran ini membebaskan kita dari tuduhan dakwaan akan dosa-dosa kita. Waktu kita dituduh sama iblis ya, Mama Ira, kamu mau melayani. Kemarin kamu ngomong apa sama suami? Kemarin kamu ngomong apa sama tetangga misalnya ya. Tapi waktu kita tahu identitas kita sebagai anak, aku ini anak Allah. Aku ini sudah ditebus. Dosaku, pelanggaranku, kutukku, Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Karena itu waktu kita mengingat akan perbuatan Tuhan, lahir ungkapan syukur. Ya, makanya Paulus bilang kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Karena yang iblis serang itu adalah pikiran kita. Yang iblis serang itu adalah perasaan dan pikiran kita. Dia melepaskan panah-panah pendakwa. Bagaimana supaya kita gak yakin akan doa-doa yang kita naikkan. Kita merasa gak secure waktu kita melayani. Kita merasa gak layak diberkati. Tapi waktu kita tahu kebenaran bahwa waktu kita percaya Yesus, Dia sudah mengangkat kita jadi anaknya. Dia memberi kita identitas yang baru. Kita dilayakkan ya. Maka waktu iblis datang mendakwa, panah api dari si pendakwa itu kita bisa tangkis dengan perisai iman kita ya. Kita tangkis sehingga kita bisa menang. Nah, kebenaran ini akan membebaskan kita untuk hidup bagi Allah. Waktu kita tahu, oh iya Tuhan benar ya, aku sebenarnya gak layak. Aku sebenarnya layak dihukum. Tapi Engkau mati buat aku. Engkau memberikan dirimu untuk menebus dosa-dosaku. Engkau memberikan aku identitas yang baru. Bahkan Engkau menyediakan segala yang kubutuhkan. Waktu itu Bapak Ibu, kita memiliki hati yang melimpah dengan syukur. Sehingga hati kita rindu untuk selalu memuliakan Tuhan. Karena kita tahu kita merdeka bukan karena perbuatan kita. Kita bisa menjadi anak Allah bukan karena perbuatan kita, tetapi karena perbuatan anaknya Yesus Kristus ya. Untuk kita ditebus, Tuhan tidak memberikan hukum, Tuhan tidak memberikan peraturan-peraturan, Tuhan tidak memberikan teori-teori untuk kita pelajari, tapi Dia memberikan pribadi anaknya Yesus Kristus ya. Maka waktu kita menerima pribadi anaknya Yesus Kristus, hati kita melimpah dengan syukur. Pada waktu itu kita rindu memuliakan Tuhan. Nah, kapan kita menjadi orang-orang yang merdeka secara sejati? Waktu kita melakukan semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita berdoa malam hari ini sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Kalau kita memberi sebagai ungkapan syukur, mau dilihat orang, gak dilihat orang, saya melakukannya untuk Tuhan. Waktu itu kita akan menang atas perhambaan ya.
Karena orang yang melakukan segala sesuatu untuk pengakuan atau untuk nama baik atau untuk harta atau untuk sahabat atau untuk teman atau untuk, pada akhirnya semuanya itu akan menghukum kita, Pak. Misalnya nih ya, saya misalnya ya melakukan sesuatu supaya Mama Ira bilang, pendeta kamu baik, pendeta terbaik gitu ya. Ketika saya memberi supaya Mama Ira menyebarkan, memberitakan kabar ke semua orang bahwa saya ini adalah murah hati. Pada waktu saya udah memberi banyak misalnya, Pak, ke A, B, C, saya sudah memberi banyak, tapi Mama Ira nggak pernah ngomong bahwa saya ini adalah murah hati, maka saya dihukum oleh perbuatan itu sendiri. Kenapa? Saya ada di bawah kutuk. Ini juga yang banyak membunuh orang tua. Ketika dia membesarkan anak capek-capek gitu ya, tapi anaknya tidak menunjukkan sikap sebagai balas budi gitu ya. Atau misalnya anaknya itu menjatuhkan nama baik orang tuanya. Itu akan membuat orang tua kecil hati, kecewa, dan banyak orang tua. Ya, saya baru dengar ya ada seorang dokter, begitu pinter dokter itu sampai dia diberi kepercayaan untuk mengelola satu rumah sakit karena kepintarannya dalam bidangnya gitu ya. Nanti hari Minggu saya cerita itu, tapi saya lupa bidang apa. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Dokter ini diidentifikasi mengalami kanker di otaknya. Sebentar lagi kanker itu menguasai otaknya dan dia akan lupa segala sesuatu. Apa yang dibilang dokter ini? Ya, ketika orang yang datang kepada dokter yang belum tahu tentang dokter ini, dokter hebat ya. Lewat dokter banyak orang ditolong karena spesialisasi yang dokter miliki. Tapi dokter ini bilang, enggak, semuanya sebentar lagi akan berakhir. Karena saya punya tumor di otak saya. Sebentar lagi saya akan lupa semuanya. Karena itu buat saya lebih baik saya mati. Tidak punya harapan, meskipun dia pinter. Karena apa? Buat dokter ini selama ini dia berharga ketika dia pinter dan bisa nolong orang. Dan pada waktu dia tahu karena ada kanker itu, ada tumor itu, dia pikir hidupku akan berakhir karena aku gak berharga lagi. Nah, di sini kita belajar Bapak Ibu bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kalau itu bukan untuk Tuhan, maka sesuatu itu pasti akan menghukum kita. Tapi waktu kita melakukannya untuk Tuhan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, pada waktu itu kita akan menemukan kemerdekaan demi kemerdekaan. Kita dilepaskan dari perhambaan pengakuan. Kita dilepaskan dari perhambaan kenikmatan dunia. Kita dilepaskan dari perhambaan uang, perhambaan apapun dari dunia ini. Makanya dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 31-32, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Tidak dibilang gini, Pak, jikalau kamu tetap tinggal di dalam-Ku, kamu benar-benar jemaat-Ku, kamu benar-benar anggota gereja-Ku, kamu benar-benar orang Kristen-Ku. Tapi dikatakan kamu benar-benar murid-Ku. Kenapa dikatakan murid Yesus? Karena identik dengan murid itu apa? Mau belajar, mau mendengar, mau didisiplin. Nah, sebenarnya gini, kemerdekaan itu Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Tapi kemerdekaan itu akan termanifestasi waktu kita mau didisiplin, Pak. Waktu kita mau diajar, waktu kita mau dibentuk seperti murid, dibentuk, dilatih, dilengkapi gitu ya. Tanpa dilatih, tanpa dibentuk, kita nggak mungkin bisa memanifestasikan kemerdekaan itu dalam hidup kita. Makanya ada satu statement bilang, freedom come from discipline. Tidak ada kemerdekaan yang akan terwujud dalam hidup kita kalau kita nggak mau didisiplin. Ya, sama seperti otot kita. Kalau otot kita itu nggak pernah dilatih, Mama Ira, tolong dong bantuin angkatkan nasi itu, kata Pak Perengki misalnya. Sedikit-sedikit diangkat, keceklik. Aduh, kenapa Mama Ira? Keceklik tadi Pak, gitu.
Kenapa? Karena nggak pernah dilatih. Tapi coba Mama Ira seneng pagi olahraga di alun-alun jam 5 pagi olahraga gitu. Pasti apa? Waktu Mama Ira jatuh aja gebrebek gitu. Nggak apa-apa. Kenapa? Otot-ototnya kuat. Engsel-engselnya bagus gitu ya. Tapi kalau nggak pernah olahraga ya keceklik, angkat aduh gitu. Sama iman kita begitu. Kenapa banyak orang Kristen dikit-dikit akhirnya nesu ya Pak ya. Bahasa Bataknya apa Pak? Nesu Pak. Marmungut-mungut atau marendele bukan Pak? Iya. Mau sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit akhirnya aku nggak gereja-gerejaan, aku nggak pelayanan-pelayanan gitu ya. Karena otot-otot rohaninya nggak dilatih. Ya. Nah, kita dapat teguh dalam kemerdekaan Kristus saat kita menjadi murid yang senantiasa merenungkan firman, menghidupi kebenaran Injil Kristus. Nah, kenapa di gereja kita ada sekolah minggu? Kenapa di gereja kita ada PA kehidupan, ada komunitas atau KPW, ada ibadah raya yang selalu kita dorong untuk setia di dalamnya? Karena tanpa disiplin, tanpa proses kedisiplinan yang kita jalani, kita nggak mungkin bisa memanifestasikan kemerdekaan itu dalam hidup kita. Makanya dikatakan ayat 32 ya, kamu akan mengetahui apa? Ginosko. Mengetahui itu bukan sekedar tahu, tapi mengenal. Siapa yang akan mengenal kebenaran? Ya, siapa yang akan mengetahui atau mengenal kebenaran? Mereka yang mau menjadi murid. Mereka yang selalu rindu denger-dengeran, mereka yang selalu rindu dilengkapi, mereka yang selalu rindu untuk diajar. Tanpa hati sebagai seorang murid, kita nggak mungkin ginosko. Kita nggak mungkin mengenal kebenaran. Ya. Maka mari kita memandang, mengenali pribadi Yesus. Dialah sang kebenaran. Semakin kita mengenal Yesus, semakin kita mengalami kemerdekaan. Bagaimana caranya? Mau didisiplin. Waktu kita mau didisiplin, ya, kita menghadapi pencobaan. Justru pencobaan yang iblis rencang untuk menjatuhkan kita, untuk meruntuhkan kita, justru Tuhan rencang itu semua mendatangkan kebaikan. Apa yang direncang iblis untuk menjadi kutuk dalam hidup kita, Tuhan ubah menjadi berkat. Ya, sama seperti Ayub, Daniel. Justru lewat pencobaan itu mereka mengalami kuasa Tuhan. Ada pernah bertumbuh mereka dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, itulah pentingnya kita mau didisiplin. Nah, bicara tentang disiplin, Yesus kita sendiri mau didisiplin ya. Dia mati di atas kayu salib, yang termulia mau menjadi yang terhina, yang terbatas mau menjadi yang terbatas, yang tak terbatas mau menjadi yang terbatas, yang kuat rela menjadi lemah, dia sumber segala berkat rela dikutuk, yang paling kudus mau menjadi dosa, yang paling berdaulat rela terbelenggu, yang maha baik rela menerima yang terburuk. Kenapa Tuhan Yesus lakukan itu semua? Ia sudah melakukan disiplin rohani yang sempurna. Sekarang kalau Tuhan sudah begitu menunjukkan kasih-Nya kepada kita, kita pun akan dimampukan. Yang penting kita mau. Sehingga waktu kita mau didisiplin rohani itu, kita menghidupi, ya banyak orang berpikir kan gini sampai sekarang kan. Ayo berdoa supaya diberkati, ayo beribadah supaya diberkati, ayo kita belajar firman, baca firman supaya diberkati. Hari ini kita mengerti bahwa semua yang kita lakukan bukan untuk kita diberkati. Kalau kita melakukan itu semua untuk kita diberkati, sama konsepnya, kita sedang menggunakan Tuhan untuk kepentingan kita. Ibadah kita itu selfish. Maka semua yang kita lakukan itu sifatnya adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya, jadi ngapain kita ibadah, ngapain kita berdoa? Itu semua untuk sarana kita melatih otot-otot rohani kita. Sarana kita untuk menghidupi identitas kita. Mama Ira, berkat itu otomatis. Amin. Bukan tujuan. Ya, berkat itu otomatis. Ya, saya baru sadarin ya, dari bulan 10 kalau nggak salah ya, Ma. Bulan 10 sampai bulan 2 ini ya, kami baru beli beras sekali, Pak. Sekali. Ada terus berkat-berkat Tuhan. Bahkan kita lupa berdoa, Tuhan berkatilah supaya kami bisa makan, supaya bisa dapat beras. Itu enggak.
Kita nggak pernah doa seperti itu. Tapi waktu kita melakukan segala sesuatu sebagai ungkapan syukur, menghidupi identitas kita, menghidupi kemerdekaan yang Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita, berkat itu otomatis. Ya. Waktu kita tinggal dalam Yesus, supply itu otomatis. Ya. Bagian kita bukan mengejar berkat. Waktu kita mengejar berkat, ya berkatnya lari. Tapi waktu kita tinggal dalam Yesus, mengenal Yesus, mau menghidupi panggilan kita, berkat itu otomatis menghampiri kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kemerdekaan yang Engkau anugerahkan. Biar kami tidak lagi salah mengerti tentang kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan sejati ketika kami mau menjadi hamba kebenaran. Karena hanya Engkau yang memerdekakan kami. Engkau yang sudah melunasi dosa-dosa kami. Engkau yang sudah membenarkan kami. Biar hati kami melimpah dengan syukur. Sehingga hati kami selalu rindu memuliakan Engkau. Mau didisiplin, mau menghidupi panggilan kami sebagai anak-anak Allah. Mau dilatih, mau untuk belajar, mau untuk dilengkapi Bapa. Supaya semakin nyata kemerdekaan yang Kau kerjakan di atas kayu salib termanifestasi melalui kehidupan kami. Dan lewat ini semua Bapa, banyak orang akan melihat, mendengar, dan mereka pun mengalami kemerdekaan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Mama Ira.